Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Lukman yang ada di rumah, yang ada di sekolah, ataupun yang sedang beraktivitas dimanapun berada. Semoga selalu sehat selalu ya. Hari ini, perkenalkan saya Bu Yeni dari SDT Lukman Al-Hakim, dan di sebelah saya ada Ibu Santi. Apa kabar Bu Santi? Alhamdulillah baik. Bu Santi ini adalah seorang pengajar yang ada di SDIT Lukman Al-Hakim. Bu Santi, kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih ngajar di SDIT Lukman Al-Hakim? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih Bu Yeni. Jadi, saya di SDIT Lukman Al-Hakim itu sudah hampir 10 tahun. Insya Allah di Januari tanggal 15 itu pas 10 tahun berada di SDIT Lukman Al-Hakim. Lama ya Bu Santi? Ya, lumayan lama sih, dari tahun 2011 ya? Iya. Bu Santi ini sekarang mengajar apa di Lukman Al-Hakim ini? Sekarang mengajar di mengajar matematika kelas 2, 3, dan kelas 4. Kelas 2, 3, dan 4. Iya, jadi anak-anak belajar matematika bersama Ibu Santi ya? Iya, betul. Nah, Bu Santi, kalau boleh tahu, Bu Santi ini mengapa memilih SDIT Lukman Al-Hakim sebagai tempat mengabdinya, apalagi sudah 10 tahun nih di Lukman Al-Hakim? Awalnya sih mungkin apa ya, bisa dibilang mungkin Allah menakdirkan di sini ya Bu Yeni, karena pertama datang ke Balikpapan sendiri itu sebenarnya tujuannya adalah tidak mengajar di sini, tidak pernah tahu SDIT Lukman itu di mana, terus itu sekolah apa sih, nggak pernah terbayangkan. Jadi pertama awal masuk ke Balikpapan itu sebenarnya adalah ingin mendaftarkan diri sebagai CPNS. Nah, qadarullah Allah tidak menakdirkan itu. Jadi kemudian singkat cerita, kemudian dikenalkanlah sama teman bahwa ini adalah salah satu sekolah, katanya sih butuh guru. Nah, coba mendaftar. Waktu itu saya mendaftar 4 orang mendaftar. Alhamdulillah yang diterima kan cuma 2. Nah, alhamdulillah salah satunya adalah saya. Jadi 4 orang yang mendaftar, kemudian yang terima saya dan ada teman. Jadi dulu SDIT Lukman itu tuh sangat-sangat apa ya namanya ya, kita mau masuk itu nggak mudah sama sekali. Jadi dites beberapa kali baru dinyatakan lolos, baru lolos. Itu yang membuat SDIT Lukman Al-Hakim itu memiliki tenaga-tenaga pengajar yang handal ya Bu Santi ya? Iya, mungkin seperti itu. Makanya untuk ayah bunda yang ada di rumah mungkin mau tahu tentang profil guru-guru di Lukman Al-Hakim, benar kita melakukan saring yang ketat untuk mendapatkan guru-guru yang berkualitas, dan bahkan kami juga mengupgrade kemampuan guru sendiri ya Bu Santi ya, betul, beberapa training ya Bu Santi. Nah Bu Santi, kalau kita langsung aja nih ke topik nih tentang pembelajaran jarak jauh atau kita biasa bilang daring ya. Pembelajaran daring yang saat ini sedang pandemi ya Bu Santi, semoga pandemi ini cepat selesai dan anak-anak bisa kembali normal lagi. Nah Bu Santi, kalau boleh tahu apa sih perbedaan yang dirasakan oleh Bu Santi selama pembelajaran jarak jauh ini dengan pembelajaran offline yang tahun lalu? Banyak sekali ya Bu Yeni, banyak sekali perbedaan yang bisa kita rasakan ya, bukan bisa kita lihat tapi kita rasakan, baik dari pihak guru sendiri maupun dari siswa. Nah, perbedaannya mungkin yang paling mendasar adalah ketika biasanya murid itu bebas mau dimanapun belajar. Kalau biasanya di SDIT Lukman Al-Hakim kita tidak terpaut selalu berada di ruangan ketika belajar. Di outdoor classroom ya Bu Santi. Kita berada di luar, belajar di mana saja. Jadi itu salah satu perbedaan yang mendasar. Ketika belajar di rumah itu sangat-sangat membuat siswa itu mungkin merasa jenuh, tidak bertemu teman, kemudian hanya dengan online sendiri ya, walaupun memang belajar secara online di rumah itu membuat anak-anak semakin paham dengan teknologi seperti itu. Tapi itu banyak sekali dampak yang dihasilkan. Jadi menurut saya pembelajaran online itu
memiliki dampak yang menurut saya lebih banyak negatifnya daripada positifnya, seperti itu. Tapi Bu Santi, selama pembelajaran online ini bagaimana sih cara Bu Santi membuat pembelajaran yang Bu Santi ajar, yaitu matematika, itu jadi menyenangkan, anak-anak paham walaupun kondisinya tidak langsung tatap muka, kita hanya bertatap lewat layar maya saja. Itu bagaimana Bu Santi? Jadi tips-triknya mungkin. Iya. Jadi mungkin perlu saya bocorkan ya Bu Yeni, bahwa di awal SDT Lukman Al-Hakim itu melakukan PJJ ya, yang maksudnya yang baru pertama itu langsung, maksudnya tanpa persiapan ya, karena begitu tiba-tiba pengumuman kita libur kita pengumuman libur, terus langsung nih. Jadi kita tuh mencari akal bagaimana sih caranya supaya anak-anak ini bisa belajar dengan baik ya. Kami menyadari bahwa di awal-awal pembelajaran PJJ itu masih banyak sekali kekurangan, banyak merepotkan orang tua ya, banyak ini dan itu yang harus jadi kita kayak shock gitu ya. Iya Benar sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah di SDT Lukman Al-Hakim akhirnya kita menemukan suatu cara bagaimana sih supaya pembelajaran online itu tidak kalah menarik daripada di sekolah. Ya benar, karena kemudian kan jenuh ya benar. Kemudian untuk namanya kita swasta ya Bu Yeni, jadi memberikan service excellent ke orang tua itu sangat perlu sekali. Jadi kemudian kita merombak jadwal sedemikian rupa. Jadi jadwal-jadwal yang seperti di sekolah kita samakan seperti di rumah. Contohnya ketika di pagi hari ada opening, ada openingnya sendiri itu dari hari ke hari itu berbeda Bu Yeni. Jadi di hari Senin itu mereka jurnal, kemudian di Selasa kita penguatan doa-doa sholat, kemudian hari ketiga itu kita berzikir, kemudian hari keempat itu biasanya pembelajaran sholat duha bersama. Kemudian di hari Jumat ini yang paling dinanti. Kenapa paling dinanti? Karena di hari Jumat itu anak-anak mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari guru-guru, terutama dari wali kelas, seperti itu. Jadi itu terobosan-terobosan yang dilakukan SDT Lukman Al-Hakim agar memberikan service excellent kepada orang tua, kemudian memberikan ketidakjenuhan atau rasa kepedulian kepada siswa-siswa kita di rumah yang karena mereka tuh benar-benar sudah sangat jenuh ya. Mungkin ini terus yang dilakukan, tidak ada yang lain, di rumah terus, nggak pernah keluar. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di satu semester di awal tahun 2020 ya, 2021. Alhamdulillah sekarang baru kerasa nih anak-anak di rumah itu sudah merasakan ketika hari Sabtu, hari Minggu yang sebelumnya mungkin di semester sebelumnya tuh mereka merasa jenuh, sudah bosan di rumah, sudah lama tugas terus. Gitu ya. Barulah di semester 1 ini mereka baru merasakan ketika sudah hari Jumat itu Masya Allah luar biasa gembiranya. Kenapa? Karena barulah mereka bisa merasakan yang benar-benar libur. Kalau biasanya kan di sekolah itu kan karena sekolahnya di rumah kan tidak merasakan libur karena kan di rumah terus nih. Iya, di rumah, tugas juga benar. Mayoritas anak juga gitu kita ya. berlakukan jadwal seperti itu. Iya. Itu baru dia merasakan. Walaupun mereka di rumah, dia bisa merasakan bahwa ini hari libur saya itu hari Sabtu dan Ahad, seperti itu. Jadi alhamdulillah SDT Lukman Al-Hakim selalu berusaha memberikan yang terbaik ya, untuk ayah dan bunda yang anak-anaknya diberi kesempatan untuk bersekolah di sekolah kita ya. Dan seingat saya hari Sabtu itu ya Bu Santi ada kegiatan ekstrakurikuler, walaupun ekstrakurikulernya dalam bentuk layar maya juga ya. Itu ada ekskul art and craft atau English club, ada ekskul science juga ada, sama ekskul IT yang memang berhubungan dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Jadi ada juga jurnalistik yang menulis. Jadi anak-anak kemarin sudah sempat ini Bu Santi
tren workshop. Workshop ya. Workshop bersama penulis-penulis hebat yang ada di Balikpapan dan ada di luar juga. Terus ada kita juga kerjasama Bu Santi. Jadi ekskul yang kita bangun di Lukman Al-Hakim ini juga bekerja sama sama Institut Teknologi Kalimantan. Jadi kakak-kakak mahasiswa lah yang mengajarkan anak-anak tentang teknologi sains. Masya Allah ya. Jadi tidak di Lukman Al-Hakim ekskul pun tetap kita memberikan fasilitas untuk anak-anak mengembangkan bakatnya, baik itu di bahasa, di teknologi, di menulis ataupun membaca seperti itu. Cuman memang untuk olahraga Bu Santi kita sedikit kurangi karena memang masih mengikuti protokol kesehatan ya Bu Santi. Ya Bu Santi, balik lagi yang tentang matematika ini Bu Santi. Iya. Matematika ini kan ilmu pasti yang harus biasanya guru-guru yang secara konvensional itu mendikte ya, kayak 3x3 seperti apa, seperti itu. Nah, karena ini posisinya lagi online kelas, bagaimana Bu Santi mengajarkannya? Kalau saya sendiri sih, karena maksudnya kita belajar di rumah itu tidak ingin merepotkan orang tua ya, karena kita sangat paham sekali keadaan orang tua di rumah, ada yang bekerja, ada yang menunggu di rumah. Jadi seperti ini Bu Yeni, orang tua ketika ingin menjadi guru itu tidak mudah, benar, ya, tidak mudah sekali, dan itu menimbulkan sesuatu yang psikis emosional lah istilahnya. Kalau tidak sabar itu benar-benar. Jadi untuk matematika sendiri ini adalah sesuatu yang kalau di SD Lukman Hakim, kalau misalnya ditanya pelajaran apa sih yang paling kalian sukai, coba deh tanya, pasti mereka memilih matematika. Nah, ini nih bukan GR sih, maksudnya mereka tuh kalau ditanya pelajaran apa sih Nak yang menurut kalian tuh paling kalian senangi, nah mereka tuh selalu bilang pelajaran matematika. Nah kan biasanya anak-anak ini kan Bu Santi seperti yang kita tahu ya, anak-anak itu adalah matematika itu menyeramkan, padahal di satu sisi matematika itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Iya benar. Tergantung bagaimana kita membungkusnya, menampilkannya. Nah Bu Santi bagaimana sih cara menampilkannya ke anak-anak itu tersendiri yang membuat mereka nyaman belajar matematika? Jadi tidak semuanya dari level itu kita samakan Yeni. Ada saatnya kita menggunakan media yang mungkin itu membuat mereka lebih tertarik, tapi kalau misalnya kita merasa konsep ini harus lebih dibutuhkan ya, kita juga nggak semestinya selalu dengan ceria, selalu dengan ini ya. Tidak semesti juga, karena matematika itu semakin levelnya ke atas itu semakin membutuhkan daya pikir yang lebih tinggi seperti itu. Jadi memang matematika kalau belajar selama di rumah, pengalaman saya di kelas 2 itu menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi bahan-bahan yang ada di rumah, contohnya seperti sendok, seperti barang-barang lah yang ada di rumah, seperti katembat, seperti banyak sih dari bahan-bahan yang ada di lingkungan rumah, seperti dari daun, dari kertas saja itu bisa jadi bahan pelajaran matematika. Jadi apa saja yang ada di rumah, intinya adalah kita tidak ingin membuat orang tua itu terbebani Bu Yeni. Jadi kita menyampaikan misalnya satu hari sebelumnya ini kita mau belajar tentang pengurangan, kita mau belajar penjumlahan, tuh yang biasa kita gunakan adalah bahan-bahan yang ada di rumah. Salah satunya juga penggunaan barang bekas yang ada di rumah ya. Salah satunya ada penggunaan barang bekas di rumah. Berarti kita juga menggunakan, karena kita sekolah Adiwiyata Nasional ya, ayah bunda yang memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga guru-guru juga berinovasi tentang penggunaan alat dan bahan yang ada di sekitar, khususnya penggunaan barang bekas juga yang bisa digunakan kembali ya Bu Santi ya. Kemudian juga kita membuatkan video-video pembelajaran. Nah, membuatkan video-video pembelajaran ini media pembelajarannya mengurangi kejenuhan ya, karena kan kalau misalnya secara langsung kita Zoom ya Bu Yeni ya, Zoom selama 40 menit itu kalau belajar matematika itu sangat tidak cukup ya. Menurut saya itu sangat tidak cukup, karena
biasanya kalau kita persepsi mau tanya jawab di awal itu sudah makan waktu sekitar 10 menit ya, maksudnya lebih berhappy lah sama mereka ya, tebak-tebakan ya, apa itu yang menumbuhkan rasa ice breakingnya dulu, kemudian barulah kita masuk konsep. Ketika kita masuk di konsep itu sudah masuk di menit keberapa, itu paling menit ke misalnya ke 25 ya, 25. Biasanya kan kita cuma hanya 20 kita menit kan biasanya aja. 50 menit ya maksimal. Jadi belum mengerjakan tugasnya. Jadi kalau kita mengerjakan tugas sendiri kita tidak memberatkan selama di rumah. Yang biasanya kita kasih soal itu misalnya 10, kita kurangin minimal tuh 5. Kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing anak ya. Jadi kita memberikan itu supaya anak-anak merasa tidak stres, tidak tugas lagi, apalagi matematika. Jadi inovasi-inovasi seperti itu yang kita berikan kepada mereka agar mereka tidak bosan saat belajar. Kemudian terkadang juga kita memberikan gerak-gerak ya, jadi tidak semestinya berada di ruangan belajarnya, kadang juga mereka belajar di luar seperti itu. Jadi tetap kita belajar menyenangkan walaupun dalam kondisi online ya Bu Santi ya. Mungkin akhiri sampai sini dulu Bu Santi. Bu Santi mungkin ada pesan-pesan, ada closing statementnya buat sahabat-sahabat Lukman, ayah bunda yang ada di rumah. Mungkin pesan-pesannya apa ya? Pesan-pesannya itu mungkin pesan-pesannya adalah kita harus menjadi kuat ya, terutama di masa pandemi ini. Jadi ananda-ananda di rumah tetap mementingkan kesehatan dengan menjaga jarak, kemudian rajin cuci tangan, tidak perlu keluar ya. Kemudian buat teman-teman di sana yang ananda-anandanya ingin masuk bersekolah, silahkan nih masuk bergabung ke Lukman Al-Hakim. Al-Hakim biar bisa bertemu kita ya Bu. Iya benar Jadi, sekali. Jika ingin melihat betulkah Lukman Al-Hakim itu seperti itu ya, ayo kita bergabung di sini di SDT Lukman Al-Hakim sendiri ya Bu Santi ya. Iya. Tentu teman-teman tahu, ayah bunda semua yang ada di rumah, yang dari TK KBIT Mardatila, TKIT Mardatila, SDT Lukman Al-Hakim, SMP Integral Lukman Al-Hakim, dan SMA Integral Lukman Al-Hakim. Kami membuka pendaftaran saat ini. Ayah bunda bisa menghubungi kontak person yang ada di sosial media kita. Jadi ayah bunda bisa menghubungi kami untuk lebih tahu, untuk lebih mengenal lagi apa sih SDIT Lukman Al-Hakim, apa itu Lukman Al-Hakim itu tersendiri. Oke Bu Santi, terima kasih banyak Bu Santi atas waktunya datang ke sini habis ujian ya. Semoga ilmunya Bu Santi yang Ibu Santi sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dari saya dan Bu Santi, kami akhiri di sini. Cukup sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.